teman-temannya biskuit-biskuit, kue kering, wah udah ya, udah vibes-nya vibes lebaran, padahal Ramadan aja belum. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur setiap hari kepada Allah diberikan nikmat sehat, sehat semua ibu-ibu ya, diberikan nikmat hidayah sama Allah, diberikan nikmat taufik. Ada yang suaminya namanya Pak Taufik, mohon maaf ya kesebut. Ya, apa bedanya hidayah dan taufik? Kalau di bahasa Indonesia kan sama-sama petunjuk artinya. Bukan topik Bu, taufik. Kalau hidayah? Ya iya, hidayah dari Allah, taufik juga dari Allah Bu. Kalau hidayah itu terkadang diberikan sesuatu kayak ujian cobaan. Jadi kita bisa mengambil petik hidayahnya. Kalau taufik itu petunjuk yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikasihi, maksudnya disayangi sama Allah. Sama Allah. Iya. Jadi gini, hidayah itu cahaya, lampu. Lampu yang menerangi jalan kita. Kalau taufik itu rambu-rambunya. Jadi taufik itu lebih detail. Ibu semuanya kita di sini di majelis ini insya Allah sudah dapat hidayah dari Allah. Amin. Tinggal kita jaga hidayah itu. Lalu ibu-ibu semuanya diberikan taufik oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Itu namanya taufik. Ya, diberikan rambu-rambu untuk senantiasa berada di jalan yang aman, berada di jalan yang memberikan keselamatan untuk kita. Nah itu namanya taufik. Kita bangun tidur di pagi hari, yang kita lakukan pertama apa Bu? Wudu. Apa Ibu langsung ke dapur? Urusin urusan negara? Enggak ya Bu ya? Bu, Ibu senang amat sih ke dapur. Kantor ya Bu ya? Ya. Bangun tidur itu wudu. Kalau Rasulullah bangun tidur baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Boleh dipraktekin, ini sunnah. Kalau kita mempraktekkan ini sama saja kita mengikuti perilaku Rasulullah. Pahalanya luar biasa. Pahala sunnah mengikuti kebiasaan Rasulullah, kita akan dicintai oleh Rasulullah dan mendapat syafaatnya. Amin. Lalu kemudian kita berwudu. Setelah berwudu kita sholat tahajud, sholat syukrul wudu dulu boleh, sholat sunnah wudu boleh, dilanjutkan dengan tahajud, dilanjutkan dengan witir, dilanjutkan dengan berdoa, beristighfar, karena istighfar kita, permohonan ampun kita di waktu sahur itu adalah utama. Jadi kalau misalnya sebelum adzan subuh, ini kan kita belum sahur ya Bu ya, belum bulan Ramadan, itu perbanyak istighfar. Karena istighfar di waktu sahur ini adalah sifat orang-orang mukmin. Kalau kata Allah di dalam ayat Al-Qur'an, wahum yastaghfiruna bil ashar. Dan mereka orang-orang beriman senantiasa meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Diam-diam dalam sunyi curhat Bu ke Allah. Doa yang dilantunkan di waktu sahur kata Rasulullah seperti anak panah yang tepat sasaran. Artinya apa? Potensi doa kita ya sangat tinggi untuk dikabulkan oleh Allah. Berdoa apa saja? Apa saja kita minta ke Allah. Kita minta suami dilancarkan rizkinya, kita semua sekeluarga, keluarga besar dan anak-anak semuanya sehat, diberikan kesehatan ya. Kesehatan, keselamatan. Dari sepagi itu kita udah melakukan ketaatan, itu namanya kita diberikan taufik sama Allah. Kalau bangun tidur HP, notif semua dibukain. Wah, ada komen dari Besti, udah lama nih nggak ketemu, komen, balas dulu. 3:30 subuh balas komenan IG. Jam 3 komen di grup. Wah, dihusnuzonin sama yang anggota grup. Wah, udah melek jam segini. Sigana dia habis tahajud. Padahal baru melek ya Bu ya. Taufik bukan Bu?
Bangun tidur itu kita jaga. Bangun tidur kita langsung berjalan di atas ketaatan. Sepanjang hari kita dalam ketaatan. Sebelum menutup mata, mengakhiri hari kita juga dalam ketaatan. Berdoa kepada Allah. Kan kita kalau mau tidur banyak tuh Bu ya ritualnya. Apa aja Bu? Ibu kalau mau tidur ngapain Bu? Berwudu, mengibas-ngibas kasur ya dengan sapu, itu sunnah. Setelah itu banyak Bu tidur, bentar dulu. Surah Al-Mulk, menerangi alam kubur jika dibaca sebelum tidur ya. Kan kita pengen di alam kubur kita terang. Al-Waqiah boleh. Ayat kursi jangan lupakan. Ayat kursi itu setidaknya kita dalam sehari itu baca berapa kali ya Bu ya? Zikir pagi dan zikir sore ada ayat kursinya. Ayat kursi jika dibaca setelah sholat, setiap selesai sholat, tidak ada jarak antara kita dan surga kecuali kematian. Artinya apa? Ayat kursi yang kita baca setiap selesai sholat fardu 5 kali, 6, 7 sama zikir pagi sore, 8 sama mau tidur tadi ya. Ayat kursi yang kita baca setiap selesai sholat fardu, insya Allah membawa kita ke surganya Allah. Amin. Masuk surga kelihatannya gampang ya? Iya nggak Bu? Masuk surga kelihatannya gampang, kedengarannya gampang, prakteknya gampang. Wah keren, keren Ibu. Ya, insya Allah kita minta selalu kepada Allah hidayah dan taufik gitu tadi untuk senantiasa berada di dalam ketaatan. Habis salat subuh Ibu jangan buru-buru ke dapur. Ntar dulu Bu, senang amat sih ke dapur. Ntar dulu, tenang. Ibu berhak bahagia. Ibu berhak sehat. Ibu berhak ibadah, meskipun masak juga ibadah. Tilawah dulu Bu. Tilawah yang dilantunkan setiap pagi hari pada subuh ya, itu disaksikan malaikat. Iya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda di surah Al-Isra. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda artinya bacaan Al-Qur'an di saat fajar, di saat pagi hari, mashhuda disaksikan oleh para malaikat. Ibu belajar tahsin di sini? Ada. Masya Allah, barakallahu fikunna. Tadi kabarnya ada tahfiz juga. Ya, ibu-ibu ini hafizah semua berarti, Masya Allah. Ibu, jangan katakan hafizah itu hanya untuk yang 30 juz. Kita belum 30 juz, tapi niatkan OTW 30 juz. On the way. Berproses untuk 30 juz. Ibu jangan pernah berpikiran, saya nggak mungkin hafal 30 juz. Udahlah mau hafal juz 30-nya. Jangan Bu. Terus niatkan menjadi seorang ahlul Quran sepanjang hidup kita, jangan berhenti belajar. Sudah selesai tahsin, masih kurang puas bacaannya, misalnya sama gurunya, boleh ikut tahsin di kelompok lain lagi untuk menguatkan. Ikut lagi Bu tahsin. Sudah selesai tahsinnya, ikut tahfiz. Tahfiz sudah selesai juz 30, terus maju, naik ke juz 29. Juz 29 udah selesai, terus juz 28. 28 terus. Jangan kalah sama anak-anak. Ini ada sini naik kelas berapa deh? Kelas 6. Kelas 3 SD. Oh, Masya Allah. Tadi tilawah ya? Oh, Masya Allah. Ada hafalannya sampai surat apa? Asyams. Masya Allah. Jangan ibu menganggap hafalan belajar Al-Quran itu buat anak-anak aja. Ya. Terus Bu belajar Al-Quran sampai ketika Allah menjemput ajal kita dalam status seorang pelajar Al-Quran. Jadi kita mati syahid Bu. Iya, mati syahid itu juga bisa ketika seorang menuntut ilmu lalu ajalnya datang, dia dijemput Allah dalam keadaan menuntut ilmu, itu dia mati syahid. Ibu iri nggak sama orang-orang saudara-saudara kita di Gaza Bu? Di Palestina. Itu mereka dengan surga itu dekat banget Bu. Mereka dengan surga dekat banget, tapi harus dilalui dengan yaitu
rumah hancur, saudara-saudara hilang, keluarga hilang, anak-anak kehilangan orang tuanya, orang tua kehilangan anak, kehilangan anggota keluarga, semua yang dimiliki hancur ya dalam sekejap. Belum lagi kejahatan-kejahatan Zionis, musuh Allah itu ya udah gak karu-karuan lah kalau ngomongin mereka itu. Nanti kita naik darah ya Bu ya. Sedangkan kita di sini mau healing ya, jangan. Ya. Betul. Jadi ibu-ibu di Palestina itu setiap dipamitin sama suami dan anak-anaknya di pagi hari, jangan berharap sore hari mereka pulang ke rumah. Karena seringnya sore hari yang mereka dapati itu berita, Ummu Ahmad telah syahid tadi pulang sekolah ketembak. Ummu Zakaria, suami kamu tadi ketembak sama Zionis. Tapi mereka bilangnya, alhamdulillah, ibu, ini sudah level tertinggi. Seseorang ketika diberikan ujian, musibah, lalu mengatakan alhamdulillah. Ibu sudah bisa? Saya juga belum. Iya, innalillahi dulu, betul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Lalu berikutnya ibu-ibu Palestina akan mengatakan, alhamdulillah anakku mati syahid. Alhamdulillah suamiku menjemput syahidnya. Kenapa alhamdulillah? Karena mati syahid itu keluarganya bisa kecipratan surganya. Pantesan aja mereka bilang alhamdulillah. Kita bisa ngomong. Ya. Nangis dulu. Bilang alhamdulillahnya beberapa bulan kemudian. Saya juga habis diberikan ujian bulan awal November kemarin, anak saya ada yang meninggal. Kelas 6 SD perempuan. Tadi ngeliat si Ade jadi ingat anak saya. Umur 12 tahun diuji sama Allah kena tumor otak. Sakitnya cuma 6 bulan. Dan Allah berkehendak dia nggak lama-lama sakitnya di dunia, dipanggil sama Allah. Jadi sekarang udah bahagia, udah nggak sakit lagi. Tapi kita yang ditinggalinnya ini masih, ya Allah kok cepet banget ya gitu. Allah kok sepi ya rumah gitu ya. Tadi Bu Deti nanya suami saya ikut nggak, saya datang nggak, suami saya lagi umroh. Suami saya itu kerjanya bolak-balik umroh bawa jamaah. Ini yang berangkatnya sekarang plus Turki, jadi lama 2 minggu. Biasanya orang umroh berangkat 10 hari. Gak ada suami. Anak yang pertama sudah kuliah di Mesir, lahir di Mesir, dia balik lagi kuliah di Mesir. Yang kedua juga meninggal sebenarnya, ada di Kairo dulu ya. Bayi 8 bulan sakit, itu sakit dari hamilnya saya sudah kembar air. Kalau bahasa medisnya polihidramnion. Ada Bu Bidan di sini, dokter kandungan. Polihidramnion itu, amnion itu apa namanya? Ketubannya itu untuk 2 bayi. Saya ada genetik kembar dari suami ya, adiknya suami itu kembar ada. Jadi tapi bayinya cuma 1, nah produksi ketubannya itu untuk 2 bayi. Nah, jadi pertumbuhan dia itu nggak optimal. Jadi pas lahir nggak nangis, ototnya lemah dan dia hanya bertahan 8 bulan. Lahir di Kairo, meninggal di Kairo, dikuburin di Kairo. Kuburannya itu dekat komplek makam Imam Asy-Syafi'i. Jadi teman-teman saya yang kenal lama sama saya ya, sampai bilang, ya Allah Nida, kamu sampai 2 diambil sama Allah. Ya mungkin biar hisab kami nanti di akhirat agak ringan ya. Karena kita kan nanti akan dihisab. Karena kita adalah pemimpin bagi keluarga kita ya. Kita pemimpin bagi anak-anak kita. Kita yang mendidik anak-anak kita. Nanti Allah akan mempertanyakan kita di hadapannya di yaumil akhir nanti dengan apa kita mendidik anak-anak kita. Apakah kamu mengenalkan aku dan Rasulnya? Kata Allah ya, apakah engkau mengenalkan Allah dan Rasulnya ke anak-anakmu? Apakah engkau mengajarkan Al-Quran ke anak-anakmu? Nah itu nanti kita dipertanyakan di akhirat. Nah yang kemarin ini, yang meninggal ini anak keempat. Tadi yang kedua meninggal di Kairo, yang ketiga sekarang pesantren ya di Sentul, Pondok Tahfiz. Terus yang saya 3 lahiran di Mesir, 3 lahiran di Indonesia. Dan semuanya sesar. Sesar 6 kali itu jarang ya Bu ya. Tapi di Mesir dulu dokter kandungan saya bilang bisa 7 kali. Ya saya nggak mau ngabisin jatah 7 sih, enggak ya. Cuma
ya itulah Allah tuh memberi lagi, walaupun udah dijaga gitu ya. Nah kemarin ini 3 lahiran di Indonesia, terakhir lahiran saya 3 tahun yang lalu. Karena sudah banyak ya, jadi sudah mengkhawatirkan kondisinya, jadi sudah ditutup pabriknya ibu. Meskipun pas lagi di operasi itu ya, dokter bilang perut kamu masih bagus. Jadi jahitannya itu nggak ada perlengketan, nggak ada infeksi apa-apa di dalam, masih, masya Allah. Ya, saya bilang ya gimana baiknya dok, karena sudah 6 kali ya. Nah dulu itu saya jadi cerita nih bu. Kita belum masuk ke bahasan Ramadan kita nih. Gak apa-apa Ustaz. Ya, dulu waktu di Mesir itu ya, kata dokter yang pertama ngoperasi pertama saya lahiran di Indonesia, yang meninggal kemarin itu ya, Syatira itu yang lahir di Indonesia pertama itu, dokternya waktu saya ngelahirin dia, ngebuka perut saya baru jeda lahiran 2 tahun yang lalu. Jadi Syatira sama abangnya itu cuma beda 2 tahun. Ibu beneran baru lahiran 2 tahun yang lalu? Iya dok, di Mesir. Kok bagus perutnya? Kayak lahirannya tuh 5 tahunan. Nggak ada jaringan yang parut, nggak ada yang gimana gitu kata dokter. Ya berarti di Mesir bagus. Kata dokter, iya bu, kalau di sini benangnya dari Cina katanya. Nggak tahu ya. Tapi dokternya ngomong kayak gitu. Ya Allah. Dan ditambah lagi dokter-dokter di Mesir itu bu, masya Allah tawakalnya itu tinggi-tinggi. Saya waktu itu dokter kandungan saya, beliau profesor di bidang obgyn dan sedang S2 di ilmu hadis. Ya. Dan hafizah Al-Quran 30 juz, dokter kandungan saya. Jadi kita pasiennya yang gimana gitu ya. Tapi enak bu, di sana itu kalau dokternya yang agamanya bagus ya, di Mesir juga sama bu. Kayak di Indonesia, orang ada yang awam, ada yang agamanya baik, sama kayak di sini. Nah alhamdulillah saya beruntung banget dipertemukan sama dokter itu ya. Dokter itu selalu mensupport dan mendoakan. Jadi kita dulu masih muda, takut ya hamil lagi gitu. Hamil lagi. Kata dokter, tawakal Allah. Bertawakallah kamu kepada Allah. Allah yang ngasih kamu hamil, Allah yang ngasih kekuatan, Allah yang kasih rizki, Allah yang selamatkan, dan Allah yang jamin hidup kamu. Jadi pulang dari dokter kita tuh senang bu, tenang gitu ya hati kita. Kalau di Indonesia dimarahin dokter, kok ibu hamil lagi sih? Ini beresiko tinggi bu, gini. Dalam hati, gue juga kaget dok kalau gue hamil. Makanya ini mau periksa kan ke dokter, mau pengen tahu gitu kondisi kehamilan saya itu gimana, baik-baik aja apa gimana gitu kan, malah dimarahin. Ibu kalau bisa ibu dijaga jangan hamil, ibu kan sasar terus gini. Pulang dari dokter saya sama suami sedih, stres. Kita ganti dokter aja yuk. Ya jangan dokter yang itu, kita cari dokter yang pikirannya positif, yang mulutnya baik. Jadi seperti itu ya ibu, masya Allah. Sampailah takdir membawa kami tinggal di sini bu, di Bogor. Tadi ya ibu udah baca tadi, saya ngepulang dari Mesir. Saya di Mesir lama bu, 7 tahun, suami 9 tahun, suami kakak kelas ya. Terus kita pulang ke Indonesia, ya karena di sana bukan negeri kita ya, jadi kita harus pulang. Ada orang tua, ada mertua yang kangen sama cucu-cucu. Pulanglah kita ke Indonesia dan Allah memberikan amanah kepada kami ilmu yang harus dibagi ke masyarakat. Sampailah kita hari ini ketemu bu. Tapi bukan berarti saya lebih pinter ya, saya masih anak-anak bu. Neng ya, ibu ya, bagi saya neng ya. Ya ibu-ibu, masya Allah. Itulah episode kehidupan sedikit ya. Jadi sama bu, kita sama. Kalau kemarin teman-teman saya pada takziah ke rumah, kamu kan ustazah, nggak usah dinasihatin sabar lagi, udah pasti sabar. Kata siapa? Saya juga manusia biasa. Masih suka nangis, masih bu, tiba-tiba ingat gitu ya, ingat namanya juga, kita semua ibu ya, kita semua seorang ibu. Anak sakit aja kita sedih. Kalau bisa mah ya Allah jangan anak yang sakit kita aja. Tapi anak kita udah bisa komentar, jangan, bunda juga nggak boleh sakit.
Seperti itu. Kehidupan yang kita jalani jika mengandung kesedihan, mengandung kesulitan, maka kita hadapi dengan sabar. Jika mengandung kenikmatan, anugerah, karunia yang sangat besar, maka kita syukuri. Masya Allah, ibu-ibu udah keren ini, udah pintar-pintar semua. Di bawah tadi khairun nisa ya. Khairun nisa, sebaik-baik perempuan. Perempuan terbaik, Masya Allah. Semoga ibu-ibu jadi bidadari surga semua, amin. Ya, itulah kehidupan ya, ada sabar, ada syukur. Lalu di momentum Sya'ban ini, yang sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang mulia, bulan yang suci. Ibu-ibu kangen sama Ramadan? Kangen apanya? Suasananya, suasana Ramadan. Bukan kangen bikin kolak tiap hari. Kangen cendol. Terawihnya. Kita tanya si Ade. Ade namanya siapa, Dek? Harusnya. Ade namanya siapa? Namanya siapa? Siapa namanya? Hafsah. Senang nggak kalau Ramadan? Senang. Kenapa? Kita dengar versinya anak-anak ya, Bu. Kenapa? Kenapa senang? Suka. Iya, kenapa senang Ramadan? Kenapa? Banyak makanan. Iya. Apa? Apa Bu kalau sore-sore jalan-jalan namanya? Ngabuburit, banyak jajanan. Terus kalau malam bisa main lebih lama ya karena ada salat tarawih. Ya, Dek ya. Terus nanti lebarannya dapat Wow. Iya. Itu versi anak-anak. Sekarang versi kita, Bu. Apa tadi itu selama Ramadan kenapa? Terawihnya. Tarawehnya, Masya Allah. Tadarusnya. Tadarus. Ibu tiap hari nggak tadarus? Ada. Tadarus. Tapi kalau Ramadan bedanya Berjamaah. berjamaah dan lebih lama kita membersamai Al-Quran. Betul, Ibu? Ibu menjamin kalau nggak Ramadan Qiyamul Lail setiap hari? Insya Allah. Oh, yang udah sepuh-sepuh insya Allah jawabnya. Yang muda-muda gimana ya? Kalau di luar bulan Ramadan itu bangun jam 3 berat apa enteng, Bu? Enteng udah biasa. Enteng udah biasa. Udah biasa. Kalau yang sepuh itu Masya Allah. Iya. Sama ibu saya juga nggak ada bedanya Ramadan nggak Ramadan itu ya bangunnya jam segitu, yang mulainya sama. Mandi pagi, Masya Allah. Ibu-ibu yang muda-muda mandi paginya kalau ada kewajiban aja ya. Kalau lagi tidak wajib ya nggak wajib-wajib amat mandi, ntar aja lah siangan. Gitu kan. Kalau nggak bulan Ramadan, ngajinya 1 juz sehari? Insya Allah, jawab ibu yang Insya Allah. Kalau nggak Ramadan, tilawahnya 2 juz setiap hari? Galer ibu. Coba nanti buktikan bulan Syawal tilawahnya masih 2 juz nggak? Apalagi ketika mudik. Ya? Ibu suka mudik ke Semarang ya? Bisa nggak lagi mudik tetap tilawah 2 juz, Bu? Kalau puasa bisa. Betul. Kalau hari biasa itu kita disibukkan dengan yang lain-lain. Apalagi emak-emak urusan negaranya banyak. Arisan, subhanallah. Nenek masih aktif arisan. Kalau tidak di bulan Ramadan, rasanya kita sibuk mulu sama dunia, benar nggak? Kalau tidak pada bulan Ramadan, mau puasa itu berat. Padahal Rasulullah sunnahnya itu beliau selalu berpuasa di hari kelahirannya, hari Senin, dan hari ketika amalan kita diangkat mingguan, yaitu hari Kamis. Ibu, para nabi itu memperingati banyak hal penting dalam hidupnya dengan puasa. Nabi Musa ketika selamat dari kejaran Firaun waktu membelah Laut Merah, tanggal berapa? 10 Muharram. Kita peringati dengan saum Asyura. Puasa, Bu. Rasulullah setiap memperingati hari lahirnya hari Senin, puasa. Kita mah kalau lagi birthday makan-makan.
Apalagi bulan Syaban, cucurak. Penuh jadwal cucuraknya. RT sekian, habis itu cucurak RW, cucurak majelis salim, cucurak arisan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bulan Syaban itu teh Rasulullah banyak saumnya, Bu. Nah itu aku. Kita mah full makan. Kita mah full jadwal cucurak bulan Syaban teh. Gimana dong Ibu, gimana nih kita mau dapat syafaat Rasulullah nih? Kelakuan kita beda sama Rasul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Rasulullah itu kata Aisyah, kata istrinya, banyak berpuasa di bulan Syaban hampir sebulan penuh. Tapi nanti menjelang akhir Syaban Rasulullah berhenti puasanya. Kenapa? Untuk membedakan puasa Syaban dan puasa Ramadan. Karena nanti kita memulai Ramadannya dengan melihat hilal, Ibu ya. Rasulullah itu banyak saum. Kalau ibu nggak sanggup saum sebulan Syaban, saum ambil yang sunnah-sunnah. Senin Kamis boleh, ditambah lagi Ayyamul Bait. Ayyamul Bait setiap 3 hari di pertengahan bulan ya. Itu aja udah banyak Bu, dihitungnya saum. Terus gimana jadwal cucuraknya? Ibu bikin aja, ibu saum nih majelis taklim khairun nisa. Nah bukbernya itulah jadi cucurak. Jadi cucuraknya tuh maghrib, kan pahalanya dapat, cucuraknya dapat ya Bu ya. Cucurak sama keluarga, nah itu lebih gampang lagi. Kamis sore, Senin sore misalnya, bisa. Jadi ibu-ibu kita kan pengen dapat syafaat Rasulullah ya katanya. Pengen gak Bu? Syafaat itu apa ya? Pertolongan. Pertolongan kenapa Bu? Kenapa kita ditolong? Karena dikasih sayangin Rasul. Karena kita butuh kasih sayang Rasul. Rasulullah itu udah sayang sama kita jauh sebelum kita ada. Rasulullah sebelum wafatnya ummati mikirin kita Bu. Kemarin ibu-ibu di sini sudah mengadakan Isra Mi'raj. Jalan sudah. Setiap memperingati Isra Mi'raj, ibu-ibu ingat apa? Ingat apa? Salawat. Sejarah perintah sholat. Peristiwa luar biasa yang hanya terjadi kepada Nabi mulia Rasulullah SAW. Bu, ilmuwan orang-orang Amerika, Eropa itu pusing Bu mikirin kejadian Isra Mi'raj. Karena nggak mungkin bagi manusia biasa untuk bisa sampai ke langit ke-7 di atas sana. Langit yang pertama sini yang paling dekat sama bumi aja itu harus pakai baju lengkap kayak astronot dan nggak bisa jauh-jauh jaraknya. Udah ada astronot yang ke planet lain? Ke bulan sudah ada? Sudah. Nginepnya lama nggak? Nggak ada warung tunggu di bulan. Nggak ada Indomaret. Ada yang pernah ke Mars astronot? Ada. Pindah gitu rumahnya? Nggak ada apa-apa di sana. Manusia itu terbatas dan para ilmuwan itu nggak habis pikir. Otak mereka tuh ada batas. Otak kita ada batasnya Bu. Otak kita ada batasnya. Nggak nyampe akal manusia itu untuk memikirkan seorang manusia untuk bisa sampai ke atas sana dalam waktu 1 malam sebelum subuh udah sampai lagi di bumi. Kalau bukan karena keimanan, kita nggak bisa menerima kejadian Isra Mi'raj. Betul Ibu? Dan di atas sana Rasulullah berbincang dengan Allah, menerima perintah salat yang tadinya berapa Bu umatnya Nabi Musa? 50 kali. Jeger. Ibu bisa nggak salat 50 kali sehari? Nggak bisa. Nggak masak. Anak-anak yang sekolah nggak urus. Suami yang kerja nggak bisa berangkat kerja juga, sholat, ruku sujud. Ibadahnya para nabi dan rasul sama-sama sholat, hanya saja rakaat yang berbeda dan bentuknya berbeda. Tapi inti dari sholat adalah ruku dan sujud. Sebagai bentuk apa? Penghambaan, perendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi Musa bilang ke Nabi Muhammad, kurangi umatmu nanti hidup di akhir zaman itu berat. Muhammad minta pengurangan sampai jadinya cuma 5 Bu kita tuh utang loh sama Nabi Musa.
Kalau Nabi Musa nggak nyaranin gitu ke Rasulullah, hari ini kita masih sholat 50 kali sehari. Dan 5 kalinya itu masih juga berat dilakukan oleh kita. Nastaghfirullahalazim. Berat Ibu? Manusiawi Ibu. Manusiawi, kita itu manusia yang dipenuhi dengan syahwat. Subuh, aduh masih berat mata. Zuhur, repot. Asar, sibuk. Ngapain tuh? Maghrib, capek. Isya, udah ngantuk lagi. Halo, katanya mau surga. Jadi menjelang bulan Ramadan ini kita rapihin dulu nih yang masih berantakan, biar nanti Ramadan kita nggak kaget. Kan Ramadan nanti harapannya kita apa tuh Bu? Sahur, saum penuh, sholat kita di awal waktu. Lebih baiklah pokoknya semua ibadahnya dari bulan-bulan lain ya. Nah nanti setelah Ramadan apakah mau balik lagi ke awal, ke settingan awal? Atau mau menghidupkan yang sudah naik kualitasnya di bulan Ramadan ini kita bawa di luar bulan Ramadan. Maunya begitu kan ya? Idealnya seperti itu. Nah biar nggak kaget, biar jadi pembiasaan yang nantinya permanen, maka dari bulan Sya'ban inilah hayu kita rapihkan lagi. Salat di awal waktu, tilawah diperbaiki. Kalau masih belum rutin ya, kita rutinkan. Ba'da subuh tadi ya, bacaan Quran setelah subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ditambah lagi setiap habis salat fardu ngaji. Ngaji Bu, lanjutin tilawahnya. Tilawah yang subuh dilanjutin ba'da zuhur, ada batasannya. Lanjutin lagi ba'da asar, lanjutin lagi. Meskipun ya mungkin nggak akan selama nanti pas Ramadan ya, karena kita masih berkegiatan. Tapi sudah mulai dihidupkan kebiasaan itu di bulan Sya'ban. Harusnya mah dari kemarin Rajab. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Dan bulan Ramadan adalah bulannya panen. Apa semua Ibu teorinya?